Emang iya kopi luwak lebih enak dari Panama Geisha? Hah? Buat penonton baru channel YouTube Fugol dan buat penonton lama channel YouTube Fugol yang belum subscribe, masa iya belum subscribe? Subscribe dong! Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, oke? Thank you guys. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Great people, hari ini kita akan membahas tentang kopi luwak. Wih, tumben-tumbenan banget nih si John bahas kopi luwak. Kan lu specialty banget orangnya. Kok bahas-bahas kopi luwak? Nggak sesuai dong dengan marketingnya Fugol. Tenang guys, kita di sini akan berusaha belajar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi, dan kita tidak menutup kepala kita, pikiran kita dengan sesuatu yang tidak berasal dari specialty coffee. Jadi apapun tentang kopi, ya kita harus coba mempelajari itu, karena kopi asalnya dari berbagai macam jenis budaya yang tersebar di seluruh dunia. Karena kopi kaya, kita akan belajar tentang kopi luwak hari ini. Siapa sih yang nggak kenal kopi luwak? Pasti korban-korban kopi luwak ini banyaknya bapak-bapak. Jadi dikit-dikit, John, kopi luwak ada nggak? John, kopi luwak beneran enak nggak? Sampai teman-teman gue di luar negeri bahkan bertanya kayak, itu ada kopi ya yang diproses oleh makhluk hidup yang namanya luwak? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan membahas sebenarnya luwak ini apa sih? Jadi, kalau menurut sebutan lokal di Indonesia, sebenarnya luwak tuh orang banyak sebut dengan nama musang kelapa. Kalau di luar sendiri, banyak orang yang taunya musang ini bahasa Inggrisnya Asian Palm Civet. Kenapa? Karena palm itu kan kelapa, Asian Asia. Jadi kelapa Asia musang. Ya itulah pokoknya lah. Pokoknya itu adalah musang kelapa. Kalau teman-teman sendiri lihat bentuk luwak dan teman-teman perhatikan bentuk musang, itu kan sebenarnya mirip-mirip. Cuma memang luwak ini memang punya bentuk yang berbeda dari musang pada umumnya. Karena musang tuh rata-rata bulunya hitam. Tapi kalau si luwak ini dia ada totol-totolnya. Jadi kayak musang versi macan tutul. Karena dia masih satu spesies dengan musang dan dia punya badan sama kayak musang, dia ini tersebar kalau luwak ini di hutan biasanya. Di hutan-hutan, dia tuh sebenarnya omnivora juga, jadi dia bisa makan tanaman, terus dia bisa makan daging, dan salah satu makanannya adalah kopi. Dan sebenarnya karena luwak ini adalah satwa liar, awal-awalnya orang tuh menemukan kopi luwak ini karena kenapa ada kotoran atau pup di tanah, ternyata itu adalah biji kopi gitu. Dan setelah orang perhatikan ternyata, oh kotoran ini datangnya dari musang yang berkeliaran di perkebunan kopi, atau mungkin di dekat-dekat situ ada tanaman kopi lah. Makanya dia makanin si cherry kopi ini, karena balik lagi si cherry kopi ini kan adalah tumbuhan, dan si musang ini kan adalah omnivora, jadi dia bisa makan daging, dia bisa makan tanaman. Setelah dicoba, orang-orang yang pertama kali menemukan, dan mereka ternyata menemukan kalau kopi ini ternyata bisa dikonsumsi, dan ternyata kopi ini memberikan karakteristik yang cukup unik. Jadi pertanyaannya, kok bisa ya kopi yang dimakan oleh luwak tiba-tiba bisa konsumsi oleh manusia? Yang pertama, ternyata ada fakta unik nih. Fakta uniknya adalah luwak hanya memilih ceri yang matang untuk dimakan sama dia. Kenapa? Karena ceri yang matang itu kan lebih manis rasanya. Nah, mungkin dia suka yang manis-manis. Makanya kalau kita ngecekin gigi luwak tuh banyak bolong-bolong. Makanya dia suka makan manis, terus jarang sikat gigi. Nah, itu yang pertama. Jadi itu udah seleksi alam dari si luwaknya sendiri. Di setiap perut dari makhluk hidup akan memiliki enzim. Kita punya enzim, manusia punya enzim, sapi punya enzim, kuda punya enzim, termasuk luwak punya enzim. Nah, enzim dari luwak ini yang akhirnya mencerna dari ceri kopi tersebut sampai akhirnya tersisalah biji kopinya. Enzim dari luwak ini ketika kopi masuk ke dalam ceri masuk ke dalam perutnya si luwak, enzim ini akan memecah beberapa lapisan kopi, sehingga ketika dikeluarin dari si luwaknya tersebut, kopi ini secara tidak langsung sudah terfermentasi. Dan yang dilakukan oleh para orang-orang yang menemukan kotoran ini kemudian diambil, dikumpulkan, kemudian dibersihkan, dicuci, dan akhirnya dikeringkan. Dan jadilah itu kopi luwak, dan itu dipanggang. Apakah sekarang kopi-kopi luwak yang kita temukan di pasar, di toko-toko, di supermarket adalah kopi luwak liar atau kopi luwak yang ditangkar? Ditangkar itu apa ya? Digembalakan, bukan, dipelihara, jadi diternakin. Nah, sebenarnya banyak sekarang kopi-kopi yang kita temukan, kopi-kopi luwak itu ada penangkarannya. Jadi memang mereka pelihara luwak, mereka kandangin, terus mereka kasih makan kopi. Kopi-kopi yang ada
harga dari kandang-kandang luwak ini sebenarnya kita tidak tahu dan kita tidak bisa kontrol. Karena bisa aja mereka justru ngasih makan luwak-luwak ini dengan ceri-ceri yang belum matang justru. Sedangkan luwak-luwaknya pengen makan ceri yang matang, yang merah. Nah, kalau kita bisa menemukan satwa luwak yang liar dan kita bisa temukan benar-benar kopi luwak yang liar, mungkin itu akan memiliki kualitas sedikit lebih better daripada luwak yang ditangkar. Karena kenapa? Ya balik lagi, luwak hanya makan ceri yang matang, yang manis. Jadi dia nggak mau makan yang lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menentukan apakah benar ini kopi luwak liar? Apakah ini kopi luwak yang ditangkar? Atau ini bukan kopi luwak? Gue sendiri pun tidak tahu jawabannya, guys. Karena dulu gue pernah coba kopi luwak dan rasanya ya begitu aja gitu. Ya gue nggak tahu sih gimana caranya benar-benar harus membedakan antara kopi luwak A, kopi luwak B, kopi luwak C. Gitu. Kata orang-orang, kopi luwak itu punya rasa yang lebih halus. Kenapa? Karena dicerna oleh enzimnya luwak. Cuma menurut gue rasa yang lebih halus ini kan tergantung oleh profile roast. Jadi menurut gue ini mitos. Kata orang-orang, kopi luwak ini punya aroma yang unik. Nah, gue nggak tahu nih aroma uniknya kopi luwak nih apakah lebih better daripada Panama Geisha yang terbaik. Rasanya kita juga nggak tahu. Kata orang-orang, kopi luwak tuh rasanya smooth, lembut. Tapi ya gue juga nggak tahu gitu apakah emang benar lembut karena balik lagi selera kan berbeda-beda kan ya. Tapi kopi luwak ini ada banyak kontroversinya sekarang. Yang pertama, kopi luwak itu punya keterbatasan. Keterbatasannya dari mana? Keterbatasan produksi. Apakah setiap hari luwaknya makan ceri terus? Belum tentu. Bisa jadi luwaknya dalam satu hari dia makan ceri, kemudian dia pup 2 hari kemudian. Berarti cerinya kan akan diperhasilkan oleh ya mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali. Dan itu kan lama banget. Nah bayangin, untuk bisa mendapatkan kopi luwak dengan kapasitas yang sangat besar, hal ini mungkin agak mustahil. Kenapa? Karena ya luwak liar berapa banyak sih ada di alam, dan bagaimana caranya kita bisa menemukan berbagai macam luwak di luar sana untuk mengumpulkan hasil pupnya tersebut sehingga bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Gua agak sangsi hal ini. Kecuali memang kapasitas produksinya dihasilkan oleh penangkaran. Jadi memang kopi luwak itu harganya mahal banget dan orang Cina orang Cina seneng banget minum kopi luwak karena menurut mereka ya kopi luwak ini antik lah, dan oleh karena itu harganya itu mahal banget. Dan mostly yang minum kopi luwak, yang menikmati kopi ini rata-rata di luar negeri karena kopi luwak selalu diekspor. Kemudian ada banyak kritik tentang kopi luwak. Kritik yang pertama adalah karena kopi luwak ini kan sebenarnya liar. Ketika orang pengen meningkatkan kapasitas produksi dan akhirnya orang menangkapin luwak, terus luwaknya dikandangin, ditangkar, terus diternak hanya untuk menghasilkan kopi luwak, orang-orang akan berkata kayak ini adalah salah satu bentuk penistaan luwak. Loh, kok luwak dinista? Enggak, ini adalah salah satu bentuk eksploitasi hewan. Jadi hewan ini dieksploitasi, ditangkap untuk dibuat kopi. Mungkin di satu sisi benar, akhirnya banyak luwak liar yang ditangkap terus akhirnya dieksploitasi karena harus menghasilkan banyak kopi. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita mau mikir juga, apa bedanya dengan kita ternak sapi terus kita makan sapi? Apa bedanya kita ternak ayam terus kita makan ayam gitu? Cuma ya gue nggak ngerti sih. Ya ada pro ada kontra. Kalau gue ada di kopi dari Fugol. Gua nggak tidak memusuhi teman-teman yang minum kopi luwak. Silahkan tetap minum kopi luwak kalau kalian menikmati kopi luwak. Karena kopi luwak adalah salah satu tradisi dari Indonesia dan orang banyak tahu tentang kopi luwak awal mula dari Indonesia. Gua tetap mensupport bisnis dari kopi luwak supaya tetap bisa berjalan dengan baik dan tetap bisa menghasilkan profit yang baik buat para pelaku usaha yang berkecimpung di industri luwak dan bisa menjadi saluran berkat buat lingkungan sekitarnya. Amin. Oke guys, kita akan melakukan eksperimen. Coba minum, bandingin apa bedanya kita minum kopi luwak dan kita minum kopi Arabica yang normal. Oke? Gue nggak akan spill kopi luwaknya dari mana, tapi gue akan coba real. Ini kopi luwak dan ini kopi Arabica normal pada umumnya. Kita akan siapkan, kita cupping aja. Oke guys, gue udah siapkan kopi luwaknya dan gue udah siapkan kopi yang normal. Sekarang kita akan giling. Dan kebetulan kita pakai Mavo lagi. So far pemakaian Mavo ini cukup menarik karena beberapa kali setelah kita rilis video Mavo, banyak banget dari great people yang penasaran dan akhirnya beli dari grinder Mavo ini. Dan respons dari teman-teman cukup baik. Gue coba berkali-kali nyeduh dan gue coba terus giling pakai Mavo. Tetap memberikan kualitas yang cukup konsisten. Gua ini bisa jadi salah satu opsi great people kalau memang pengen beli grinder terus-terusan. Oke, udah selesai. Dan kita udah siap, kita akan coba. Oke guys, udah selesai. Sekarang gua akan mencoba
Salah satu di antara ini adalah kopi luwak dan sudah ditandain. Yang tidak ada tandanya adalah kopi normal dan yang ada tandanya adalah kopi luwak. Kopi yang pertama, fruity, kualitasnya kayak chocolatey, brown sugar. Menarik. Kopi yang kedua, coklat, terus agak fruity sedikit. Waduh, yang mana nih kopi luwak nih? Waduh, 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 waduh. Oke. Jadi di cup yang pertama, gue merasakan di sini ada fruitiness, ada kayak jeruk, kayak brown sugar, ada kayak coklat, terus ada apa ya? Rasanya lebih ringan, secara body juga lebih light. Sedangkan yang cup kedua ini ada fruity, tapi secara mouthfeel, tactile-nya dia lebih tebal. Dan gue merasakan ada aroma yang unik, aroma yang gue tidak pernah temukan di kopi Arabica normal pada umumnya. Kan kalau kopi normal itu rasa dan aromanya itu kayak Arabica pada umumnya, kayak fruity, buah-buahan gitu pada umumnya. Tapi kalau yang ini nih, kayak ada sesuatu yang beda. Entah mungkin gara-gara profile rose, nggak ngerti. Tapi tadi gue lihat dua-duanya profile rose-nya cukup mirip ya, nggak beda jauh. Tapi dia ada aroma unik yang gue tidak tahu itu aromanya apa. Aromanya mungkin mirip-mirip kayak spice. Kayak bukan tembakau, bukan cengkeh, tapi sesuatu yang spice, tapi dia kayak bulat, beda jauh dengan yang ini. Kalau yang ini, ya ini rasanya ringan kayak kopi. Kayaknya ini kopinya White Hull, karena kayak ada rasa gabah-gabahnya gitu. Dan ini kayaknya luwak deh. Ya, coba kita angkat. Ya bener guys, ada tandanya. Ini ada tandanya. Jadi ternyata saya tidak salah. Jadi ini adalah kopi luwak dan ini adalah kopi Arabica normal. Ini tadi kita pilih berdasarkan kita lihat warna roasting dan setelah kita coba ternyata memang kopi luwak yang kita coba ini rasanya fruity. Mungkin memang, kalau memang benar ini adalah kopi luwak yang asli, mungkin memang kualitas cherry yang dimakan oleh si luwaknya bagus, sehingga masih ada rasa fruity-nya. Dan kemudian tidak kotor-kotor banget, rasanya cukup oke. Tapi ada aroma yang gue tidak pernah temukan di Arabica yang normal. Bukan kayak kopi normal pada umumnya, dan ini cukup unik. Dan pertanyaannya, apakah kopi luwak seenak itu? Kopi luwak bahkan lebih enak daripada Keisha, yang mahal banget. Menurut gue sih tidak. Tapi kenapa rasanya bisa mahal banget? Ya tuh faktor-faktor tadi. Karena kopi luwak diproduksi oleh luwak sendiri, makhluk hidup. Makanya harganya lebih mahal. Oke, jadi pertanyaannya, apakah kita harus mencoba kopi luwak? Kalau great people penasaran, silahkan great people coba rasanya kopi luwak seperti apa. Tapi kalau great people juga tidak punya budget untuk beli kopi luwak yang harganya mahal banget, menurut gue sih juga kopi luwak nggak beda-beda banget dari kopi normal. Bahkan kopi normal juga punya flavor yang lebih better di dalam satu aspek dibandingkan kopi luwak. Jadi penikmat kopi luwak bisa terus menikmati kopi luwak, it's okay. Tapi kopi luwak, penikmat kopi luwak pengen nyobain kopi dari Fugol, udah jelas cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita ada kopi dari Fugol Coffee Roaster. Oke, sekian great people percobaan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kita bisa terus update dan kalian juga terupdate bisa nonton video Fugol yang baru. Oke, terima kasih great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.